Hidup jujur itu enak, saudara. Jangan menyimpan kebohongan. Yang namanya kebohongan itu pasti akan terbongkar satu saat nanti. Tetapi orang yang jujur itu dikatakan di sini apa? Mereka lah yang memiliki masa depan. Siapa yang ingin punya masa depan? Siapa yang ingin anak-anaknya punya masa depan? Ayo dimulai dari kita menjadi orang tua yang jujur. Jangan suka bohong. Ya, kita ingat salah satu kisah orang yang bohong di Alkitab siapa? Ananias dan Safira. Ya, ketika mereka berbohong, saudara, ya saya pengen coba kita baca ayatnya, saudara, ya biar kita jelas, ya. Buka bersama dalam Kisah Para Rasul yang kelima ayat yang pertama mulai. Kisah Para Rasul yang kelima ayat yang pertama. Jadi saudara, ini kisah mengisahkan begini. Kalau saudara baca pasal yang sebelumnya, jadi ketika jemaat mula-mula mereka itu disebut jemaat mula-mula, mereka dipenuhi Roh Kudus itu di zaman Kisah Para Rasul, terjadi pencurahan hari Pentakosta itu, mereka menggebu-gebu semua imannya. Lalu mereka akhirnya hidup saling mengasihi, saling membagi apa yang mereka punya. Orang-orang yang punya kelebihan tanah, punya rumah yang lebih itu dijual. Kesepakatannya adalah semua hasil penjualan itu diserahkan di bawah kaki rasul-rasul, bukan untuk dinikmati rasul-rasul, dibagiin bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi itu komitmen mereka. Apa yang punya tanah lebih, saya punya rumah nih 2 nih, mau saya jual 1, nanti buat dibagi-bagi jemaat yang butuh. Tapi semua hasil penjualannya itu diserahkan. Nah, tiba-tiba saudara, ada satu orang ini yang bernama Ananias dan Safira. Ya, kita baca ayat yang pertama. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Kenapa di sini dikatakan ada seorang lain? Karena pada pasal yang sebelumnya sudah dikisahkan di sana bahwa ada Barnabas, ya, yang menyerahkan sebidang tanah, uangnya dijual, demikian pula Yusuf. Mereka menjual. Nah, di pasal ini diceritakan ada seorang lain yang juga menjual tanahnya, ya. Jadi ini tanah investasinya, bukan rumah. Dia punya investasi kelebihan. Pada waktu itu mereka bersepakat, yang kaya juallah 1 bidang tanah untuk dibagi-bagi sama yang miskin. Ya, ada seorang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2. Dengan setahu istrinya, berarti istrinya juga sama-sama tahu. Ya, istrinya juga tahu dia bohong. Makanya istri kalau suami bohong diingetin, jangan didukung. Amin. Ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi sebagian dia simpan, sebagian lagi dia serahkan. Padahal komitnya semua hasil penjualan dibawa. Ya, kalau kamu ndak mau, ya mending ndak usah jual. Gitu loh, ya. Ayat yang ketiga, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ayat yang ketiga, ya, multimedianya tolong minum kopi dulu, kayaknya telah terus, ya. Ayat yang ketiga berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, ya, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Lah nek kamu tuh ndak tergerak ngasih, menjual ndak usah. Daripada mau terlihat memberi tapi membohongi Tuhan. Ya, jadi Petrus bilang, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ya, dan dia bilang dan setelah dijual pun, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Atau bisa ngomonglah ke rasul-rasul, saya jualnya itu 2M. Tapi saya sumbang 1M ya. 1M-nya buat saya. Lah itu afdol, karena kamu nggak bohong, daripada kamu simpan separuh tapi kamu ngomong lakunya sekian tok. Itu dosa. Amin. Ya, jadi saudara, Petrus bilang, kalaupun udah kamu jual, ya itu kan tetap dalam kuasamu. Nggak ada orang yang minta. Yang lagi dibahas di sini, ya sebenarnya bukan soal dia harus kasih semua atau tidak, kata Petrus, tapi jangan kamu bilang itu sudah semua dari hasil penjualanmu, padahal separuh kamu tahan.
Ya, bukankah itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ingat, semua yang kita lakukan dengan kebohongan, engkau membohongi suamimu itu, engkau membohongi Tuhan. Engkau membohongi istrimu, itu sama dengan engkau membohongi Tuhan. Yang engkau dustai bukan manusia, tetapi Tuhan. Lah orang kok berdosa sama Tuhan? Emang Tuhan tidak tahu? Ya, mari kita mulai hidup dalam keterbukaan dan kejujuran, saudara ya. Ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu ini Safira dari mana, mungkin habis dari bank store uang. 3 jam kemudian dia baru datang. Suaminya sudah dikubur, ya. Dia nggak tahu apa-apa yang terjadi. Datanglah dia, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu ya kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Bohong lagi nggak? Sama suaminya sama, satu roh pembohong. Ya, bertobat suami istri. Kalau ada satu yang suka bohong, satu ayo sadarkan yang suka bohong itu. Supaya nggak sama-sama jadi pembohong. Nanti keturunan kita jadi keturunan ular beludak. Amin. Kalau semuanya pembohong benar, jadi keturunan ular beludak tuh nanti anak cucunya. Ya, ditanyain sama Petrus, benar terjualnya sekian sesuai yang dibawa suamimu ke sini, betul. Suaminya udah bohong, istrinya juga bohong. Kata Petrus, mengapakah kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung kamu juga ke situ. Ngeri nggak saudara? Ya. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, penghukuman itu nyata bagi orang-orang yang mendustai Tuhan. Mari kita belajar hidup dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Kenapa? Orang yang jujur, ya tadi kita kembali ke Mazmur, ya Mazmur 37 ayat 37. Orang yang jujur itu yang akan memiliki masa depan. Tapi kita lihat tadi kisahnya mengerikan, orang yang berdusta sebaliknya dan berbohong. Ya, masa depannya kebinasaan, mati. Mari kita belajar suami istri, kita hidup dalam jujur. Kejujuran dimulai dari hubungan yang terkecil ini dulu. Jangan suka bohong. Lebih baik menyakitkan tapi nggak bohong. Ya, kalau orang mau pinjam uang sama saudara, contoh, ya, saya mau ada orang datang sama saya, Bu, pinjam uang dong, saya ada kebutuhan. Pinjamnya berapa? 10 juta. Jangan bilang, aduh saya enggak punya uang 10 juta padahal saudara punya. Ya, jadi bagaimana menyiasatinya? Maaf, saya belum bisa bantu kalau 10 juta. Saya bisanya 2 juta tapi tidak usah ganti. Amin. Jangan bohong loh. Jangan bilang saya nggak punya uang segitu padahal kita punya. Ada orang datang pinjam uang 1 juta dong. Ya, jawab aja, maaf kalau 1 juta saya belum bisa tolong. Belum bisa, entah karena saya mau pakai uang saya, atau saya mau butuh uang saya. Tapi jangan bilang gak ada, padahal ada. Ngomong aja, saya belum bisa bantu kamu kalau 1 juta. Tapi saya bisa kasih nih 500 ribu, tapi gak usah ganti.